WTS, dan SOP restrain pada anak, kemudian SOP kejang pada anak. Yang pertama, water tepid sponging adalah salah satu tindakan untuk meningkatkan kontrol kehilangan panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi yang biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami demam tinggi. Untuk tujuannya meningkatkan kontrol panas tubuh melalui evaporasi dan konduksi. Peralatannya ada baskom mandi, bantal tahan air, air hangat 37 derajat, handuk, termometer mandi, etil alkohol, lap mandi, termometer, dan sarung tangan. Untuk prosedurnya, yang pertama cuci tangan dan kenakan sarung tangan. Yang kedua, jelaskan pada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan. Yang ketiga, tutup tirai atau pintu ruangan. Yang keempat, ukur suhu dan nadi klien. Yang kelima, letakkan bantal tahan air di bawah klien dan lepaskan baju klien. Yang keenam, pertahankan selimut mandi di bagian bawah tubuh yang tidak dikompres. Yang ketujuh, periksa suhu tubuh. Yang kedelapan, celupkan lap mandi dalam air dan letakkan lap yang sudah basah pada masing-masing aksila dan lipatan paha. Bila menggunakan bak mandi, rendam klien selama 20-30 menit. Kemudian kesembilan, dengan perlahan kompres ekstremitas selama 5 menit. Periksa respon klien, ekstremitas ditutupi dengan lap mandi dingin. Kemudian yang ke-10, keringkan ekstremitas dan kaji ulang nadi dan suhu tubuh klien. Observasi respon klien terhadap terapi. Kemudian yang ke-11, lanjutkan untuk mengompres ekstremitas lain, misalnya punggung dan bokong selama 3 menit, dan kaji ulang suhu dan nadi selama 5 menit. Kemudian yang ke-12, ganti air dan lakukan kembali kompres pada aksila dan lipatan paha. Kemudian bila suhu tubuh turun sedikit di atas normal, hentikan prosedur. Kemudian keringkan ekstremitas dan bagian tubuh secara menyeluruh. Selimuti klien dengan handuk dan selimut. Kemudian ganti peralatan dan linen bila basah. Kemudian catat bahwa prosedur telah dilakukan. Selanjutnya, SOP restrain pada anak. Pengertian restrain atau psikiatrik secara umum mengacu pada suatu bentuk tindakan menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali, yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan psikologi individu dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan anak dan memfasilitasi pemeriksaan, kemudian membantu pelaksanaan uji diagnostik dan prosedur terapeutik. Tahap kerja. Yang pertama, memilih alat restrain yang tepat. Yang kedua, memasang restrain pada klien dengan tepat dan cepat. Kemudian bantu klien duduk jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian pasang jaket restrain ke seluruh tubuh pasien. Kemudian pastikan tidak ada bagian vas yang berkerut dipasang di bagian punggung klien. Kemudian masukkan genggaman tangan di antara restrain pada pasien untuk memastikan bahwa pernapasan tidak dibatasi oleh restrain. Kemudian hindari pengikat restrain pada siderail tempat tidur. Kemudian mengamankan restrain dari jangkauan klien. Kemudian menyediakan keamanan dan kenyamanan sesuai kebutuhan. Kemudian memeriksa bagian tubuh yang di restrain. Kemudian memperhatikan respon klien. Selanjutnya, standar operasional prosedur kejang pada anak. Pengertian: dipicu oleh demam, bukan kelainan di otak. Kejang demam biasanya terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Ketika mengalami kejang demam, tubuh anak akan berguncang hebat, diiringi gerakan menyentak di lengan dan tungkai serta kehilangan kesadaran. Untuk persiapan alatnya ada obat anti-epileptik sesuai resep dokter, selimut atau bantalan lunak, ada bengkok atau dembeken, ada tabung oksigen dan alat bantu pernapasan, ada set infus atau transfusi dan cairannya, ada set alat pengukur tanda vital, kemudian persiapan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang tenang dan banyak sirkulasi udara secara tidak panas. Untuk penata laksanaan kerja, pertama libatkan keluarga dalam tindakan keperawatan. Kemudian lindungi anak kejang, jangan gunakan restrain atau paksaan pada anak, kecuali anak dalam bahaya. Bila anak berdiri atau duduk di kursi roda pada awal episode, bantu anak untuk mencapai lantai atau tempat baring. Jangan membuat anak teragitasi. Bicara dengan suara lembut dan sikap tenang. Jangan mengharapkan anak untuk mengikuti instruksi karena adanya kerusakan kesadaran.
Kemudian tempatkan selimut kecil yang lunak atau tangan perawat sendiri di bawah kepala anak. Kemudian jangan masukkan benda apapun di mulut anak. Keluarkan sisa makanan yang tertinggal di mulut. Kemudian lepaskan kacamata atau gigi palsu bila ada. Kemudian longgarkan pakaian anak. Setelah itu cegah anak untuk membenturkan kepala ke objek keras. Beri bantalan lunak di sekitar tempat tidur. Kemudian bila mungkin posisikan anak pada garis tengah hiperektensi untuk meningkatkan ventilasi adekuat. Kemudian bila anak muntah, miringkan dengan hati-hati. Bila terdapat peralatan medis lengkap, hubungi. Bila tak terdapat peralatan medis lengkap, hubungi medis darurat. Bila peralatan memadai, berikan terapi oksigen. Berikan obat antipiletik dalam dosis yang sesuai dengan berat anak. Lakukan perawatan gigi dengan baik selama terapi. Berikan vitamin D dan asam folat selama terapi. Lindungi anak dengan periode pasca kejang. Pertahankan posisi miring, tetaplah bersama anak dan tenangkan anak sampai sadar. Kemudian tanyakan perasaan anak dan keluarga setelah tindakan. Ajarkan orang tua dan anak cara mengantisipasi kejang dan beradaptasi terhadap situasi pencetus kejang secara tepat. Kemudian akhiri interaksi dengan mengucapkan salam. Biarkan semua peralatan dan bereskan pasien. Kemudian cuci tangan. Lalu mendokumentasikan hasil tindakan pada lembaran catatan keperawatan. Terima kasih.